Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat. Jangan lupa pakai masker dan cuci tangan. Kemasan adalah suatu alat yang berfungsi untuk mewadahi dan melindungi suatu produk. Kita bisa dengan mudah menemukan kemasan di sekitar kita, seperti kemasan rice box, kemasan boba, ciki, botol minuman, hingga botol sirup. Untuk bahan bakunya, kemasan dibedakan menjadi kemasan kertas, kemasan plastik, kemasan logam, kemasan kayu, kemasan aluminium foil, dan kemasan gelas. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah kemasan gelas. Kemasan gelas begitu mudah kita jumpai di kehidupan sehari-hari, seperti pada botol selai coklat yang Anda gunakan setiap pagi saat sarapan, atau seperti botol sirup yang dikeluarkan setiap ada tamu. Bahan baku untuk membuat kemasan gelas ada 6, yaitu pasir silika, soda, feldspar, boraks, kerak garam, dan kulet atau serpihan kaca. Bahan-bahan tersebut dicampur ke dalam turbin. Setelah semua bahan dicampur di dalam turbin, dilakukan proses peleburan hingga semua bagian kemasan menjadi homogen. Kemudian dilakukan pembentukan pada gelas sesuai bentuk yang diinginkan. Lalu, bagaimana kemasan gelas bisa berbahaya bagi kesehatan Anda? Yang pertama, ada kemungkinan Anda terkontaminasi timbal dari kemasan gelas yang Anda pakai. Dari mana timbal itu datang? Timbal yang mengkontaminasi kemasan gelas itu biasanya datang pada saat proses pembuatan gelas, karena terpapar dari debu-debu yang mungkin akan membawa logam berat seperti timbal yang ada di sekitar saat proses pembuatan gelas. Timbal juga bisa terpapar melalui tutup pada kemasan gelas, karena tutup pada kemasan gelas biasanya terbuat dari logam dan memiliki kemungkinan memaparkan timbal ke dalam produk yang dikemas. Meskipun jumlah yang masuk ke dalam tubuh kita hanya sedikit, apabila terakumulasi akan mengakibatkan toksik bagi tubuh dan menghasilkan gejala gangguan kronis seperti gangguan pada sistem saraf kita. Lalu yang kedua, adanya kemungkinan bahan berbahaya yang lepas melalui pewarna yang digunakan untuk kemasan gelas. Bahan tersebut seperti kadmium dan timbal. Unsur-unsur tersebut terlepas dari bagian kaca yang telah di-email dan bisa berbahaya untuk kesehatan konsumen. Kemudian yang ketiga, gelas merupakan kemasan yang cukup tahan terhadap panas. Akan tetapi, gelas tidak tahan terhadap perbedaan suhu yang terlalu tinggi antara bagian dalam dan bagian luar kemasan. Perbedaan suhu yang bisa ditolerir adalah 27 derajat Celcius. Kemudian gelas akan pecah. Untuk itu kita harus lebih berhati-hati lagi menggunakan gelas untuk suhu yang lebih ekstrim. Jadi bagaimana kita menyikapinya? Sebenarnya, gelas merupakan material yang cenderung aman karena sifat inert dan juga kedap terhadap cairan dan gas. Dan BPOM pun, selaku otoritas yang mengawasi perihal pengemasan pangan, juga telah mengeluarkan aturan seperti batas minimum timbal yang terkandung dan penggunaan bahan pewarna yang food grade. Namun, sebagai konsumen, kita tetap harus berhati-hati dengan setiap produk yang kita beli dan harus lebih mawas, seperti mematuhi aturan pakai yang tertera pada kemasan dan lebih memerhatikan kondisi kemasannya sebelum dibeli. Mari menjadi konsumen yang bijak.